warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis seperti biasa ya, ada 6 saham yang kita akan analisis. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan tindakan apa yang harus kita ambil hari ini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham-saham ini, apakah kita harus sudah mulai take profit di mana dia sudah hampir mendekati area resistennya, atau kita masih bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya ya. Dan apakah kita ternyata malah harus sudah cut loss ya, dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita masih bisa hold? Maksud saya, untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry di saham-saham ini? Apakah kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi dibandingkan pada hari ini ya? Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini, otomatis akan gabung di grup WhatsApp kami ya di sini ya. Dan untuk kalian yang mau belajar untuk technical analysis, bisa hubungin saya langsung ya. Nomor saya ada ketika kalian sudah japri di sini, dan cari aja nomor saya di sana. Oke, di sini kita akan lanjut aja ke materi. Yang saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Antam ya. Oke, untuk saham Antam ini sendiri, kalau kita lihat secara trennya, dia dari garis MA50 sama 200 ya, saham ini kembali bergerak downtrend ya, dimana garis MA50 nya walaupun berada di atas MA200 ya, tetapi di sini pertama sudah dijebol kembali candle-nya, harganya sudah ngejebol MA50 nya, dan kedua sudah ngejebol kembali MA200 ya, dan kemudian support support struktur yang dimana itu adalah area support sebelumnya, dan akhirnya ditembus kembali ya. Dan kemudian kemarin saya buatkan untuk saham Antam ini sendiri, ini adalah support trendline afternya ya di sini, dimana ini saya hilangkan dulu MA50 200 ya, dimana ini adalah support awalnya, dan kemudian saya sentuhkan dengan support yang ini. Dan kemudian kemarin kalau kita lihat sendiri saham Antam ini, dimana dia closingnya di harga 2020, berarti dia sudah ngejebol support trendline afternya ini. Berarti secara tidak langsung dia support trendline-nya pun sudah ditembus juga. Jadi di sini ada tiga area yang ditembus ya. Pertama MA50 ditembus, kedua MA200 ditembus, ketiga ada support struktur juga ditembus, dan kemudian support trendline-nya juga ditembus ya. Nah, jadi mau kemana saham Antam ini sebenarnya? Jadi saya buat aja di area sini ya. Saya buatkan aja area di sini. Dimana ini adalah area pantulan sebelumnya ya di sini ya. Ketika Antam turun seperti ini, di pola seperti ini, Antam turun dan kemudian dia ketika menyentuh harga berapa nih? Menyentuh harga 1710, dan kemudian dia kembali naik lagi sampai ke harga berapa tertingginya ini, sampai menyentuh harga 3170 dan kemudian saat ini dia hampir sama dengan pola sebelumnya ya. Nah, jadi kalau seumpama di sini untuk kalian saham Antam ini yang belum keluar di sini, ya mungkin kalau secara teknikalnya bisa keluar dulu aja, di mana support trend afternya ini sudah ditembus lagi. Dan kalau kita lihat sendiri dari sini ke sini itu jaraknya sudah sekitar 12% lagi. Tapi kalau seumpama ini area struktur ini ditembus juga, berarti minus kita otomatis bertambah jadi 16%an ya. Kalau seumpama kita cut loss-nya ketika dia sudah ngejebol area sini ya. Nah, jadi kalau untuk kalian yang masih minusnya masih tipis, mending ya saran saya ya, ini boleh diikuti boleh enggak. Secara teknikalnya harusnya sudah cut loss di area sini, dimana ini adalah area support struktur support trendline-nya, support trendline afternya di sini. Dan kemudian kemarin kalau kita lihat di sini, ini adalah support strukturnya, dimana kemarin dia sudah jebol di sini di candle ini. Tanggal 16 Juni kemarin sudah turun, dan kemudian di sini adalah retest ya di tanggal 21 Juni kemarin, di mana dia naik sekitar 3,86%, dan benar aja kemudian dia lanjut nge-breakdown lagi, atau bisa dibilang minus 6,05%, tapi belum ARB ya seperti ya, dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat dari sini. Nah, bisa dibilang di sini dengan volume yang bisa dibilang cukup bagus, cukup tinggi di sini. Jadi ada kemungkinan saham Antam ini secara teknikalnya akan lanjut turun sampai ke harga 1750 dengan ada sentimen negatif kemarin. Cari aja sendiri ya, dimana kemarin sebentar saya carikan. Sentimen negatifnya adalah Presiden mantap putuskan larang ekspor timah dan bauksit ya. Oke, seperti itu. Dan kemudian di sini bisa dibilang
sahamnya sudah mulai ambrol ya, tapi secara teknikalnya, jadi kalau seumpama kalian yang saat ini masih punya saham Antam ini, kalau emang mau keluar silahkan keluar aja daripada dia kembali ke area 1750, dan ternyata parahnya lagi ketika menyentuh harga 1750 dan kemudian dia ngejebol ke bawah dan kita harus cut loss lagi, dimana cut loss kita tadi bertambah jadi minusnya jadi bertambah 16%-an ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Antam ini. Secara trennya sendiri sudah kurang bagus ya. Jadi mana sudah pertama MA50 sudah ditembus, MA200 tembus, support struktur juga ditembus, dan kemudian support trend afternya juga ditembus. Bisa dibilang dia akan bergerak sideways kembali di area-area sini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dan untuk kalian yang belum punya saham Antam ini, ya kita pantau aja dulu, jangan paksakan masuk dulu dengan kondisi yang seperti ini. Mending kita masuk nanti ketika dia sudah jelas apakah dia akan kembali ke sini, kembali ke support ini dan terpantul, apakah dia akan kembali ke jalurnya ya. Jadi kembali ke atas ini atau kembali ke support trendline afternya ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Antam ini. Selanjutnya ada saham Hexa. Untuk saham Hexa ini secara trennya sendiri masih uptrend ya. Kalau kita lihat di mana MA50 berada di atas MA200 dan candle-candle kemarin sempat ngejebol MA50 ya di tanggal 20 Juni kemarin dengan volume yang cukup kuat ya. Dan kemudian di tanggal berapa ini? Di tanggal 21 Juni kemarin akhirnya dia naik lagi ya, dimana dia naik sekitar 2,08%, dan kemudian di tanggal 22 Juni kemarin dia merah candle tapi dia minusnya cuma 0,41% dan tetap, atau bisa dibilang closingnya masih berada di atas MA50, berarti bisa dibilang dia kembali ke atas MA50 sendiri. Dan kemudian di sini kalau bisa kita lihat ya, di sini ada support struktur ya. Di sini kalau kita buat seperti ini, mungkin saya paskan seperti ini biar nggak terlalu lebar ya. Nah, di sini adalah apa istilahnya support sebelumnya, di mana dia sih naik dan kemudian dia retest di area sini, retest lagi dan kemudian dia naik lagi, dan kemudian kemarin sini dia belum sampai menyentuh harga 5.900 dan kemudian dia kembali naik lagi. Oke, jadi kita saya simpulkan untuk kalian yang masih punya saham Hexa ini masih aman untuk kita hold ya, dengan target terdekatnya di harga atau di resisten ini ya. Di resisten 6.600-an ini. Kalau seumpama 6.600 ditembus juga, ada target kita selanjutnya adalah di harga 7.450 ya, dimana itu adalah area, coba kita lihat dulu. Itu adalah area resisten dan area support sebelumnya di harga 7.450 itu ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Hexa ini. Jadi untuk kalian yang masih punya masih aman selagi dia belum menembus kembali MA50-nya dan selagi belum menembus support struktur, dan di sini juga ada support trend afternya ya di sini. Di mana di sini saya hubungkan, di sini adalah support awalnya. Saya hilangkan dulu MA50-nya. Di sini support awalnya dan kemudian di sini adalah sentuhan kedua dan ketiganya. Sebentar, ini kurang pas sepertinya. Saya hapus dulu. Saya akan tarik ulang dari sini, dari swing low ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi selagi dia masih berada di atas area sini di harga 5.800-an berarti masih aman. Tapi kalau cuma 5.800 dan support trend after ini ditembus, berarti ada indikasi kita mending keluar dulu aja, dimana dia sudah ngejebol support trendline afternya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri di sini. Oke, berarti masih bagus ya, dimana kalau kita masuk di harga closing kemarin kan closingnya di harga 6.100 dan batasan cut loss kita satu tick di bawah support trend after ini di harga 5.725 dengan persentasi cut loss kita adalah 6,15%. Masih aman, masih di bawah 10%, dan kemudian untuk target kita di harga 6.600 dengan persentase 8,20%, dan kalau ditembus harga 6.600 ini bisa lanjut ke area 7.450 dengan persentase akan kita dapat adalah 22,13%. Jadi menarik ya untuk yang belum punya saham Hexa ini dan ingin masuk, dimana trennya sendiri masih valid atau masih solid uptrend, dan kemudian batasan cut loss kita juga masih di bawah 10% dan target kita udah lebih dari 5% ya. Oke, seperti jadi masih aman untuk kalian yang mau masuk, dan kemudian untuk kalian yang masih punya juga masih aman untuk kita hold selagi dia belum menembus support trend after ini, dimana kalau kita lihat sendiri sini saat ini di harga 5.725 ya untuk batasan cut lossnya.
Oke, seperti itu ya untuk saham Hexa. Selanjutnya ada saham BRIS. Nah, saham BRIS ini sendiri kalau secara tren lainnya, trennya sendiri bisa kita lihat dari MA50 dan MA200-nya masih tetap aja downtrend ya, di mana MA50 berada di bawah MA200 dan candle-candle juga masih valid di bawah MA50-nya. Dan kemudian di sini ada support trendline afternya, ada resistance trendline afternya. Salah lagi maksud saya, ini adalah resistance trendline downtrendnya maksud saya. Yang garis biru ini adalah resistance trendline downtrendnya. Dan kemudian di sini cukup patuh ya, ketika dia menyentuh, di sini turun, di sini menyentuh dan turun lagi, menyentuh dan kembali turun lagi. Dan kemudian kemarin saya berikan aba-aba ya untuk kalian masih punya saham BRIS ya, kalau belum cut loss di candle yang ini, kita kasih aba-aba di harga 1410. Kalau seumpama 1410 ditembus, mending kita keluar dulu aja. Dan ternyata di sini juga sudah ditembus ya, dimana berarti dia tren downtrendnya semakin kuat ya untuk saham BRIS ini. Oke, jadi kita lihat sendiri di sini. Nah, berarti saham BRIS ini sendiri target selanjutnya adalah di area sini ya, di harga 1205 ini, dimana di sini adalah area bisa dibilang area ada gap ya, sebenarnya di sini ada gap. Ini ada gap up sebelumnya. Dimana di sini di tanggal 13 Oktober dia closingnya di harga 1125, dan kemudian di candle ini di tanggal 14 Oktober dia opennya di harga 1205. Jadi ada gap up seperti ini, dan kemudian di sini saya buatkan di mana gap itu bisa berubah fungsi menjadi area support ya. Jadi gap up itu bisa menjadi area support, tapi kalau gap down itu bisa berubah fungsi menjadi area resistennya. Dan benar aja ketika dia turun di sini dia retest di area supportnya ini, support gapnya ini, dan kemudian dia lanjut naik lagi. Nah, jadi untuk saat ini sendiri BRIS ini, jadi target selanjutnya adalah di harga ini ya, di harga 1205. Jadi untuk kalian yang masih punya saham BRIS ini, ya sekarang kendali ada di tangan kalian ya. Kalian mau jual sekarang juga terserah, mau hold terus juga nggak masalah. Tapi yang pasti saya akan beritahu di mana target selanjutnya di harga 1205. Dimana kalau dari harga saat ini sendiri, berarti kalau sampai menyentuh harga 1205 itu akan minus kita akan bertambah 13,11%. Tapi kalau sumpah area ditembus juga, berarti otomatis minus kita akan bertambah menjadi 19,46% ya, dari harga penutupan kemarin di candle ini ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham BRIS ini ya, saya sarankan untuk pantau aja dulu sama seperti saham Antam tadi ya. Jadi kita tunggu aja saham BRIS ini berhasil breakout dari resistance trendline downtrend ini, atau kita tunggu aja dia berhasil breakout dari MA atau berada di atas MA50. Dimana kalau dia sudah berada di atas MA50-nya, maka itu adalah indikasi awal bahwa saham BRIS ini akan mulai memasuki fase reversalnya, dimana sudah mulai ada pembalikan dari fase downtrend ke fase uptrendnya seperti itu. Jadi kita tunggu aja dia berada di atas MA50-nya. Tapi kalau untuk saat ini sendiri saya sarankan jangan masuk dulu ya untuk saham BRIS ini, dimana untuk tren downtrendnya semakin menguat ya. Dan kita pantau aja dia akan lanjut ke harga 1205 ini, dimana itu adalah area support gap sebelumnya ya, atau gap up sebelumnya, dan kemudian juga sudah pernah menjadi area support juga. Oke, seperti itu ya untuk saham BRIS ini. Selanjutnya saham Mayora. Nah, saham Mayora ini menarik ya, dimana berbeda seperti saham BRIS tadi, dimana kalau saham BRIS tadi dia masih bergerak di bawah MA50 dan kemudian masih berada di bawah support resistance trendline downtrendnya ini yang garis warna biru ini ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dia ternyata untuk saham Mayora ini dia akhirnya berhasil breakout juga di sini, berada di atas MA50-nya, dan berhasil juga nge-breakout area resistance trendline downtrendnya ya. Dan kemudian di sini dia breakout dengan volume yang kuat di tanggal 20 Juni kemarin, di mana dia di sini adalah area resistance sebelumnya, di mana batas atasnya adalah di harga 1860, dan kemudian di sini retest dengan volume yang kecil. Dan kemudian di sini kalau kita lihat di tanggal 22 Juni kemarin dia juga menguat 2,12%. Berarti di sini ini adalah Mayora sudah mulai reversal ya. Nah, coba kita lihat dari risk rewardnya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Mayora ini, kita bisa hold terus ya, dimana dia sudah memberikan indikasi dia sudah akan memulai fase uptrendnya dari atau mengakhiri fase downtrendnya, dimana dia sudah ngejebol MA50, dan tapi di sini masih ada PR ya, dimana dia belum berhasil ngejebol MA200-nya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya, jadi bisa masih aman untuk kita hold. Ada indikasi dia akan memasuki fase uptrendnya. Dan untuk kalian yang belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kita masuk di harga closing kemarin, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, dan untuk resistance terdekat kita di harga 2220 ya.
Dimana itu adalah area resistance sebelumnya di sini ya. Sini saya paskan dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang mau masuk saham Mayora ini di mana kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 1930, batasan cut loss kita di harga 1835 dan persentase cut loss kita masih di bawah 5% ya. Jadi masih aman. Dan untuk target kita adalah di harga 2220 dengan persentase 15,03%. Nah, oke, jadi di sini masih sangat bagus di mana batasan cut loss masih di bawah 5%. Dan untuk target take profit kita terdekatnya adalah juga sudah di atas 10%. Jadi masih aman untuk kita masuk ya. Jadi saham Mayora ini. Jadi pertama dia sudah memberikan indikasi dia akan atau dia sudah memasuki fase uptrendnya ya. Dimana dia sudah ngejebol resisten trendline downtrendnya, sudah ngejebol EMA 50 dan kemudian dia sudah ngejebol area resisten terdekatnya ya di harga 1860 ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Mayora ini. Jadi untuk kalian yang mau masuk silahkan masuk, di mana batasan cut loss kita juga masih bagus dan untuk target terdekat kita juga masih lumayan oke ya. Dia sudah di atas 10% atau sekitar 15,03% dan ada indikasi saham Mayora ini akan bergerak reversal dari mengakhiri fase downtrendnya ke mulai memasuki fase uptrendnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini berbeda seperti saham-saham sebelumnya yang masih bergerak di fase downtrendnya atau memasuki fase downtrendnya. Selanjutnya ada saham PTBA. Nah, saham PTBA ini kemarin recovery cukup cepat ya, dimana di tanggal 6 Juni kemarin ketika di masa exitnya dengan dia membagikan dividen cukup jumbo ya, sekitar Rp688 per lembarnya dengan harga sekitar 4 ribuan ya, berbeda dengan saham Unilever yang harganya juga sekitar segini 4 ribuan kalau nggak salah, tapi cuman bagi dividen masih di bawah Rp100 ya. Oke, jadi orang yang penting beli saham PTBA dibandingkan dengan saham Unilever. Oke. Dan kita lihat kemarin ketika di masa exitnya dia lanjut turun tanpa ada transaksi sama sekali, langsung gap. Di sini langsung gap down dan kemudian dia lanjut turun lagi dan kemudian lanjut turun ke area support strukturnya ini. Sebenarnya support strukturnya sudah ditembus ya, sudah ditembus dan kemudian dia recovery kembali dan kemudian saat ini sudah berada di atas MA50-nya. Di candle tanggal 21 Juni kemarin sudah berada di atas MA50-nya kembali dan kemudian sudah berada di atas support trendline uptrendnya, berarti sudah dikembali ke jalurnya lagi. Jadi saat ini sendiri kalau untuk kalian yang masih punya saham PTBA ini kita masih aman untuk kita hold lagi, kita hold terus dengan harapan dia akan kembali lanjut ke harga 4630-nya ini, dimana itu adalah area resistance sebelumnya ya. Di sini berarti kita lihat persentase yang akan kita dapat adalah sekitar 12,49% lagi ya di harga closing kemarin. Nah, seperti itu berarti bisa dibilang sudah bagus ya, dimana trennya sendiri saham ini masih bergerak uptrend, dimana MA50 berada di atas MA200 dan kemudian candle-candle saat ini sudah kembali ke jalur uptrendnya kembali ya, dimana kemarin sempat ngejebol MA50 tapi kemudian kembali ke saat ini sekarang sudah kembali berada di atas MA50 kembali dengan volume yang bisa dibilang cukup bagus ya di dua candle ini ya. Oke, dan sekarang untuk kalian yang masih belum punya saham PTBA ini, apakah kita bisa mulai entry? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Ini saya bungkus aja berarti di sini. Oke, untuk kalian yang belum punya saham PTBA ini, kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, berarti bisa dibilang, coba ini. Oke, jadi risk rewardnya hampir 1:1 ya, dimana kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 4120 dan batasan cut loss kita di harga 3660 ya, dimana kan di sini kan area ini tadi kan saya perbarui, dimana ini ekor yang ini saya bungkus atau candle ini saya bungkus, dimana batas bawahnya di harga 3680, berarti cut loss kita satu tick di bawah area sini di harga 3660, itu persentase cut loss kita sudah 11,17% ya. Dan untuk target kita di harga 4630 dengan presentasi 12,38% ya, bisa dibilang kalau seumpama dia naik atau lanjut bergerak naik, saham PTBA ini kita akan dapat sekitar 12,38%. Tapi kalau seumpama ternyata kita masuk dan ternyata dia bergerak turun dan terpaksanya harus ngejebol support strukturnya dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 11,17%. Jadi tentukan pilihan kalian untuk kalian yang belum punya ya. Jadi kalau seumpama kalian emang mau masuk saham PTBA ini,
kalian harus siap dengan kemungkinan ini ya. Jadi kalian harus siap dengan kemungkinan kalau seumpama turun kita harus merelakan sekitar 11,17% ya dari saham PTBA ini. Tapi kalau seumpama dia naik dan bergerak naik, di mana kita akan dapat untuk target terdekatnya adalah di harga di harga 4.630 dengan presentasi 12,38% ini ya. Dimana kalau di sini kalau seumpama harga 4.630 ditembus, jadi dia akan lanjut ke area target-target resisten selanjutnya ya. Coba kita lihat target selanjutnya mungkin di sini ya. Ini ada area resisten sebelumnya. Nah, jadi kalau seumpama 4.630 ditembus, dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di sini di harga 4.940 dengan persentasi hampir sekitar 20% kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 4.120. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini apa ya istilahnya, bulatkan tekad kalian, dan jadi kalau seumpama kalian emang berniat masuk sama PTBA ini, pastikan kalian sudah siap dengan kemungkinan presentasi cut loss-nya ini. Tapi kalau seumpama dia naik, kita akan dapat sekitar ya presentasi take profit kita juga sudah lebih dari 10%. Dan mengingat saham PTBA ini juga sedang uptrend, dimana sini juga banyak akhir-akhir ini banyak sentimen-sentimen tentang batubara yang bertebaran ya. Jadi ada kemungkinan saham-saham berbasis yang ya seperti ini akan otomatis akan mengalami kenaikan-kenaikan ya jadi dalam waktu dekat ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Tentunya kita tetap dengan trading plan kita ya. Harapan kita naik dengan sentimen-sentimen yang ada dan dengan trennya sendiri yang sudah membaik sampai TBA ini, dimana dia sudah kembali ke jalur yang kita harus juga siap dengan kemungkinan terburuknya ya. Jadi kalau seumpama dia turun, kita harus siap dengan remnya kita ya. Jadi kalau seumpama dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya udah kita keluar dengan merelakan sekitar 11,17% ini dari saham PTBA ini ya. Oke, seperti itu ya. Untuk kalian yang masih punya, berarti masih aman untuk kita hold dengan target resisten selanjutnya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, silakan masuk, tapi kita harus tahu di mana batasan cut loss kita sudah lebih dari 10% ya. Selanjutnya ada saham Telkom. Oke, saham Telkom ini sendiri pertama dia sama seperti saham apa tadi ya? Oh, saham Antam ya? Oh, enggak juga sih. Sebenarnya saham Telkom ini juga sudah sering saya ulas, di mana saham ini sudah memasuki fase downturn-nya, di mana dia pertama sudah ngejebol MA50-nya di sini, dan kedua dia sudah ngejebol MA200-nya, dan kemudian saat ini sendiri dia masih tertahan di area ini ya, di mana dia masih tertahan di bawah MA200-nya, dan kemudian di sini juga ada area yang mana ini adalah area support sebelumnya, berarti saat ini adalah area resisten ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Telkom ini ya, saya pasrahkan ya, terserah ya mau hold terus kalau kalian yakin dengan saham Telkom ini juga nggak masalah. Tapi kalau secara teknikalnya harusnya saat ini kita udah keluar dulu ya, dimana di sini dia sudah terbentuk fase atau memasuki fase downtrendnya sama seperti pola sebelumnya. Di sini ya, kita lihat dulu. Saya akan ulang-ulang terus untuk mengingatkan aja ya. Nah, dimana kalau seperti pola sebelumnya ketika dia menyentuh harga 4.840 ini, dan kemudian di sini sudah ngejebol EMA 50-nya, kedua ngejebol EMA 200-nya, dan kemudian dia lanjut bergerak turun sampai di sini aja lah, di pola ini aja sampai harga 3.200-an ya. Nah, jadi di sini polanya sudah hampir sama, di mana dia sudah menyentuh harga 4.840 dan kemudian dia sudah ngejebol MA 50 dan sudah ngejebol MA 200-nya juga ya. Dan kemudian di sini bisa dibilang dia saat ini masih tertahan terus berada di bawah MA 200-nya dan nggak berhasil breakout. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Telkom ini terserah mau keluar mau enggak, tapi kalau saya sarankan mending ya kita lihat aja nanti ya ke depannya seperti apa. Kalau emang mau hold terus ya nggak masalah, tapi kalau secara teknikalnya di sini saham Telkom ini sudah memasuki fase downtrendnya. Tapi kalau sumpama nanti dia berhasil bergerak kembali ke atas MA 200-nya atau berada di atas support struktur ini di harga 4.110, berarti dia bisa dibilang kembali ke jalur trennya ya. Jadi bisa dibilang dia akan, walaupun dia sudah nggak uptrend, tapi dia akan kembali bergerak sideways di atas area sini kalau seumpama dia berada di atas MA 200-nya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum punya saham Telkom ini, jangan, ya saya sarankan untuk pantau aja dulu ya. Jangan FOMO, jangan masuk dulu sekarang. Kita tunggu aja dia berhasil nge-breakout area resisten trendline
area resisten strukturnya ini, dimana dia bisa bilang ketika dia ngejebol kemarin dan dia cukup patuh ya di sini, ketika dia sudah jebol sini dan kemudian masih tertahan di area sini. Jadi kita tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 4110 ya untuk area untuk saham Telkom ini. Tapi kalau seumpama 4110 ini belum ditembus juga, ada kemungkinan dia akan lanjut longsor lagi sampai ke area support 3880 ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Telkom ini, dimana saya simpulkan saham Telkom ini sama seperti pola sebelumnya, dia sudah memasuki fase downtrend. Tapi kalau seumpama nanti dia kembali ngejebol harga 4110 ini, ada kemungkinan dia akan membatalkan ya, atau bisa dibilang kembali ke jalurnya, walaupun sebelum kalau dia nggak uptrend dia akan bergerak sideways kembali di area sini, atau bisa dibilang ada fase redistribusi ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, berarti sudah selesai. Udah 6 saham ini kita analisis bersama ya. Tadi untuk saham Antam tadi ya sama seperti saham Telkom tadi. Ya udah kita pantau aja dulu pergerakannya seperti apa ke depannya. Dan saham Hexa sendiri masih aman untuk yang mau masuk, dan yang masih punya juga masih aman untuk kita hold. Dan kemudian saham BRIS tadi, dimana tren downturn-nya masih semakin kuat ya, dan Mayora juga sudah mulai memberikan kode bahwa dia akan memulai fase reversalnya atau mengakhiri fase downtrendnya dan memulai fase uptrendnya. Dan kemudian PTBA juga sudah kembali ke jalur uptrendnya, dimana kalau yang masih punya masih aman untuk kita hold, dan untuk kalian yang belum punya bisa dibilang ya kita harus tahu di mana batasan resiko kita sekitar 11%-an ya. Dan untuk Telkom ini sendiri yang masih punya ya silahkan, kalau mau hold juga silahkan, kalau mau jual juga ya silahkan, semua ada di tangan kalian masing-masing. Cuman saya memberikan pandangan aja secara teknikalnya saham ini sudah memasuki fase downtrendnya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, kita tunggu aja dia breakout dari harga 4110 ini ya. Oke, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.